Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan soleha, yang cantik dan yang ganteng, yang baik hatinya dan tidak sombong, rajin menabung dan juga rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabatku semuanya, saya ingatkan ya, video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapapun yang mau mengambil pelajaran ya. Dan saya tidak bermaksud untuk merendahkan atau menyinggung siapapun, karena ini dibuat untuk kita sama-sama belajar dan berbenah. Saya juga belajar, kita semua belajar, karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Tidak peduli status sosial dan status kedudukan agama kita ada di mana, selama napas masih berhembus, selama jasad kita belum dikubur gitu kan. Nah, kita itu kan wajib untuk mencari ilmu ya, menggali ilmu gitu. Jadinya kita di sini sama-sama belajar ya gitu. Saya juga belajar mengingatkan diri sendiri, karena sebaik-baiknya atau sebanyak-banyaknya ilmu yang kita dapatkan, ilmu kalau nggak dipakai itu suka lupa gitu. Jadi makanya ilmu itu ada yang diamalkan dengan perbuatan, ada juga dengan perkataan gitu ya. Perkataan untuk mengingatkan ya, kita lakukan dengan perbuatan kita ya, memang itulah matangnya ilmu di situ gitu. Jadi diaplikasikan dengan perbuatan yang real, yang nyata ya. Alhamdulillah hujan, alhamdulillah ya, tapi nggak kedengeran kali. Nah, terus di sini saya akan membahas tentang psikologis ya, tetap spiritualitas dan psikologis gitu, karena memang saya ciri khasnya tentang spiritualitas dan psikologis. Nah, ini kita bahas tentang perjalanan jiwa aja ya, perjalanan jiwa, tapi lebih kepada perjalanan ininya gitu, kondisi-kondisi cakra kita gitu. Jadi kita itu sejak dilahirkan itu ke dunia ini ya, pada saat kita ngagubrag ke alam dunia iya gitu kan, bahwasannya perlu diketahui ada salah satu cakra atau yang berhubungan dengan jiwa kita, dengan dengan nafsu kita itu ada satu yang aktif gitu. Ada yang memang aktifnya itu cakra dasar gitu kan, yang berwarna merah gitu. Ada yang aktifnya itu langsung di cakra seksual yang warna oranye gitu. Ada yang langsung aktif di cakra yang pusat pengenalan diri nih, cakra pusat gitu kan, yang berwarna kuning. Ada yang langsung di cakra jantung warnanya hijau gitu. Ada yang langsung di cakra tenggorokan atau cakra komunikasi, itu warna biru gitu, yang aura ketenangan, al-nafs al-mutmainah ini ya. Ada yang langsung di cakra ajna atau cakra keenam atau indigo gitu. Orang-orang ini kalau bagi yang agama lain itu orang-orang yang reinkarnasi, tapi kita tidak di Islam itu nggak ada kata reinkarnasi, karena itu pelajaran psikologis. Karena saya psikologis Islami, jadi saya juga nggak make, tapi tetap cakranya memang ada di situ gitu, karena itu kan berhubungan dengan ruh ya, 7 ruh atau 9 ruh gitu. Terus ada yang langsung dilahirkan ke dunia ini langsung berada di cakra mahkota atau roh kudus gitu kan. Di sini roh kudus apa ya, saya nggak bahas itu ya, maaf, saya nggak bahas itu. Pokoknya yang umum saja, cakra mahkota, yang warna ungu di sini, atau cakra ketauhidan gitu, adanya di mahkota ini. Ada yang langsung Allah lahirkan langsung cakranya yang aktif itu di sini gitu, cakra tauhid gitu. Namun itu setiap
tahun demi tahun itu dia itu turun naik gitu loh, setingkat. Misalkan taruhlah yang lahir pada 1 tahun pertama itu misalkan di cakra yang warna ungu atau yang tauhid ya, di kepala ini gitu, di cakra mahkota. Nanti dia umur 2 tahun turun, nafsunya itu ada di sini gitu, jiwanya nih di sini gitu, yang aktif cakranya itu gitu, nafsunya itu. Nanti turun lagi ke sini, turun lagi ke cakra jantung warna hijau, turun lagi ke yang warna ini nih, solar plexus, maksudnya cakra pengenalan diri ya, yang tempatnya Nur Muhammad ini di tali pusat ini, di warna kuning. Nah, maksudnya warna kuning, kita bahas warna saja ya biar lebih dipahami gitu. Terus nanti turun lagi ke cakra seksual ini warnanya oranye, tempatnya ada di sekitar kemaluan kita gitu. Nah, terus ke bawah lagi cakra dasar atau kundalini yang berwarna merah inilah nafsu muamarah tuh adanya di situ gitu. Jadi nafsu muamarah berada di cakra dasar atau cakra kundalini. Nah, itu gandengnya di situ gitu. Tapi kalau misalkan nafsu muamarahnya sudah bisa kita tenangkan, ya merahnya menjadi merah spiritual, merah terang gitu. Jadi ada merah kotor, merah gelap, ada merah atau merah kehitaman, ada merah spiritual, ada oren spiritual, oren gelap, oren spiritual gitu. Terus sama saja. Jadi setiap tingkatan cakra atau tingkatan yang berhubungan dengan hawa nafsu kita itu tetap ada gelap, ada terang gitu. Jadi ada yang merah atau kuning atau orennya itu yang gelap, ada juga yang spiritualnya. Artinya kalau spiritual ya berarti sedang positif perilakunya gitu ya, jiwanya, nafsunya gitu. Nah, makanya kenapa grafik keimanan kita pun naik turun, karena memang dikendalikan oleh cakra ini gitu loh. Nah, cakra ini ya tempatnya ruh itu gitu. Tapi kalau cakra ini kan ibaratnya jasadnya gitu ya, jasadnya yang berhubungan dengan kesehatan kita juga. Contoh misalkan kita, kalau misalkan cakra hijaunya itu gelap, terganggu, dia kurang memiliki kasih sayang terhadap sesama, atau energi kasih sayangnya itu terblok gitu, keblokade gitu, keblokir gitu, sehingga yang tadinya orangnya penyayang jadinya itu sama orang tuh bawaannya benci, tidak suka gitu, bahkan mungkin dengki. Nah, itu berarti dia lagi keblokir gitu. Makanya hijaunya hijau gelap, tidak terang. Kalau terang, hijau spiritual, hidupnya penuh kasih sayang terhadap sesama gitu. Jadi setiap tahun cakra kita itu naik, meningkat atau menurun. Semua manusia, kedudukan apapun, kedudukan sosial dan kedudukan agama kita berada di mana, cakra itu naik turun, kecuali orang-orang yang Allah angkat derajatnya, atau seorang yang katakanlah ahli tasawuf ya, biasanya orangnya itu sudah menetap seminimal-minimalnya itu antara sini dan ini gitu. Jadi antara di cakra indigo sama cakra tauhid, dan bisa lebih meningkat lagi yang putih itu, yang putih terang gitu. Dan itu udah kawasannya itu naik turunnya di situ gitu. Jadi intinya sudah melewati yang ketenangan batin ini kan, yang warna biru itu. Jadi dia udah ada di atas sana, itu udah nggak usah dibahas lagi kalau itu udah orang-orang pilihan gitu kan. Namun kalau seperti kita yang masih awam itu, ya naik turunnya itu ya sini-sini aja gitu. Setiap tahun tuh naik satu-satu atau turun satu-satu gitu. Makanya kan kenapa hidup kita itu berputar, kadang sedih, kadang bahagia, tahun ini sukses, tahun itu kurang sukses, tahun depannya lagi makin sukses, tahun depannya lagi sukses lagi. Ya itu berhubungan dengan semua ini gitu. Cuman saya menjelaskannya secara umum saja, tidak terlalu gamblang ya. Nanti untuk sesi berikutnya kita bahas satu-satu gitu. Nantilah itu biar ada ide dulu. Jadi baru segitu saja dulu ininya ya, maksudnya pelajarannya gitu. Mudah-mudahan dari dasar dari naps ke naps itu, dari cakra ke cakra itu, atau dari cahaya satu ke cahaya lainnya itu ya, mulai dari misalkan dari nafsu ke nafsu muamarah, nafsu lawamah, sufiyah, mulhamah,
nafsu ketenangan batin, nafsu tauhid gitu kan. Jadi minimal dasarnya atau basicnya kita tahu ya. Jadi ada ilmu seperti ini di ini kategori ilmu psikologis masuknya. Ilmu psikologis itu bukan ilmu agama, tapi tentang kejiwaan, tentang mempelajari seluruh jiwa manusia pada dasarnya, pada umumnya secara keseluruhan, secara universal gitu. Namun karena memang ini pelajaran jiwa, ada juga spiritualitas Islami di ilmu tasawuf juga dibahas. Namun saya ngebahas yang ini yang umum. Kalau yang khususnya itu tentang 9 ruh atau 7 ruh, tapi saya tidak belum ya, mungkin belum, karena memang dengan kecanggihan teknologi dan perkembangan zaman mungkin 3 tahun atau 10 tahun kemudian bisa jadi pelajaran ilmu tasawuf yang khawas ini bisa jadi dibolehkan dalam online gitu. Karena dulu juga kan masih klenak-klenik, masih rahasia, tapi sekarang sudah mulai terbuka lewat online, ada yang mengajarkannya gitu, walaupun tidak yang khawasul-khawasnya. Mungkin 10 tahun kemudian akan dihalalkan gitu. Itu kan tergantung petunjuk-petunjuk ilahi kepada para mursyid khawasul-khawasnya ya. Nanti kita tunggu perkembangan berikutnya gitu. Untuk hari ini saya bahas yang umumnya saja, yang basicnya saja ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya, buang buruknya, dan semoga bermanfaat ya. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat lahir batin.